Terlepas dari grafik hubungannya dengan sang mantan istri yang kerap naik turun, di sisi lain Sule juga berhasil menyita perhatian netizen dengan unggahan foto jadulnya saat ia masih menjadi orang panggung dengan posisi sebagai penabuh gendang. Keputusan Natalie Holscher untuk mengubah penampilannya baru-baru ini ternyata masih terus memantik sorotan. Maklum, inilah perubahan drastis yang dilakukan Natalie setelah memutuskan untuk mengenakan tudung muslimah pada 2020 lalu. Bersamaan dengan itu pula, hujatan demi hujatan pun terus menyasar janda komedian Sule itu. Toh ibarat kata pepatah, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Ya, hingga kini Natalie tetap kekeh dengan keputusannya. Dan setelah sang sahabat Umi Pipik, kini giliran Ustadz Dery Sulaiman selaku guru spiritual Natalie Holscher yang angkat bicara terkait keputusan mengejutkan sang murid. Lantas, apa kata Ustadz Dery terkait keputusan Natalie tampil dengan image barunya? Dan apa alasan Natalie mengambil keputusan mengejutkan itu? Serta apa pula pandangan psikolog Bunda Romi terkait keputusan Natalie? Lantas, apa kata Natalie Holscher yang memilih bicarakan tentang model rambutnya saat ditemui kemarin? Yes, congratulations! Kalau untuk komentar negatif ya udah kita makan sendiri. Yang jelas aku bekerja sendiri, cari uang sendiri, maju sendiri, ya jalani, nikmati, syukur. Oh, kalau model rambut memang model rambut sudah lama rambut aku kayak gini. Ya, aku taunya dari media sebetulnya. Aku jadi penasaran, makanya aku langsung hubungin Natalie. Lumayan lama sih kami ngobrol, 20 menit ya. Natalie pertama telepon tuh minta maaf, sudah mengecewakan Ustadz, katanya sudah mengecewakan. Dari panjangnya obrolan itu aku simpulkan memang Natalie dia kurang asupan ilmu itu aja, kurang ta'lim gitu. Nah, tapi ini nggak ada kaitannya dengan Kang Sule juga, karena buktinya ketika perceraian kalau memang gara-gara kecewa dengan Kang Sule kan pas bercerai pasti udah lepas kan. Nah, tapi ternyata kan setelah sekian lama mungkin dia merenung, dia berpikir, terus circle pergaulannya juga bukan orang-orang pengajian, sehingga adalah keinginan. Cuman Natalie minta doa dan dia cerita sama aku malam juga nangis, tahajud, curhat sama Allah. Maka respect ya buat teman-teman yang istiqomah. Ya mudah-mudahan Allah berikan ampunan atas waktu semua. Saya nggak mau apapun alasannya itu hanya biar Natalie yang ini. Saya hanya akan menemani dia berproses untuk, kan dia seorang mu'alaf ya yang butuh bertanya tentang Islam itu seperti apa sih gitu. Orang kalau berubah penampilan itu kan biasanya rasanya pertama satu, saat ini penampilannya sudah membosankan atau ada yang tidak nyaman dia dari penampilannya itu. Yang kedua adalah karena adanya tren baru. Yang ketiga adalah kemungkinan diminta oleh seseorang untuk berubah. Bisa banyak nih penyebabnya. Keempat misalnya karena dia public figure atau dia vlogger atau apa, perlu untuk selalu ada eksistensi yang dijaga, karena itu dia harus selalu berpenampilan yang berbeda misalnya seperti itu. Jadi kalau ditanya penyebabnya itu bisa macam-macam. Tetapi yang intinya adalah dia merasa mungkin akan jadi lebih nyaman kalau dia merubah dirinya atau merubah penampilannya itu. Di tengah heboh keputusannya untuk mengubah penampilan, sosok Natalie juga kembali menjadi sorotan netizen lantaran diduga menyindir sang mantan suami Sule terkait uang bulanan sebesar 25 juta per bulan untuk Azam yang masuk ke rekeningnya. Hal itu sepertinya tidak terlepas dari unggahan Natalie sebelumnya terkait biaya rumah sakit Azam yang justru harus ditanggungnya sendiri tanpa bantuan Sule. Benarkah Natalie merasa uang bulanan sebesar 25 juta tersebut ternyata tidak cukup?
Dan apa pula penjelasan dari Sule? Kamu udah dapet uang gitu, udah dapet uang 25 juta gini. Itu kan sebenarnya memang hak kewajiban dari ayahnya selagi ayahnya mampu gitu. Jadi ini hak kewajiban untuk bulanannya anak. Mau kamu ngasih, mau kamu tidak kasih juga nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa sendiri untuk ngurusin Azam. Jadi seakan-akan tuh saya pengennya harta. Ambil aja. Insya Allah berikan berkali-kali lipat. Aku udah bilang sama adeknya bahwa tolong biaya semuanya kalau udah beres kasih tahu masalah biaya kan gitu. Tapi ya udah dibayarin sama mamanya. Ya udah, alhamdulillah itu. Cuma ya bahkan aku juga ini masih ada chatnya. Kalau udah pulang aku minta Sherlock, aku mau datang mau ketemu. Tapi aku sih positive thinking lah, mungkin dia lagi riweuh. Cuma mungkin karena dia baru punya anak dan kalut yang akhirnya ya ada emosional lah. Tapi saya udah maafkan kok. Ya aku tanggung jawab lah anak kok. Selain soal uang bulanan sebesar 25 juta rupiah, Natalie juga sempat menyinggung soal mobil pemberian Sule untuk Azam yang cicilannya hingga kini masih tetap ditanggung Sule. Ya, Natalie mengaku tidak keberatan jika mobil itu ditarik kembali oleh Sule. Diduga kuat reaksi keras Natalie soal uang bulanan dan juga mobil milik Azam ini dipicu oleh aksi Sule yang sempat menyebutkan jika mantan istrinya itu kerap tidak merespons balik setiap ia menunjukkan bukti transfer bulanan untuk Azam. Benarkah? Dan seperti apa klarifikasi dari Natalie? Dibilang uang transferan itu nggak ada bilang terima kasih, aku selalu bilang terima kasih Ayah Azam. Kenapa nggak dibales WA yang kemarin? Aku cuma mau bilang kenapa WA yang terakhir aja. Itu aku lagi ngurusin anak, pas banget anak lagi pulang dari rumah sakit, benar-benar aku lagi ngurus anak. Dan dia bahas juga untuk mobil apa segala macam, ambil aja. Mobil apa segala macam, ambil aja. Aku nggak minta itu, aku cuma minta bonding anak selagi bapaknya masih ada. Yang jelas aku bulanan masih jalan. Terus kan mobil juga kan masih nyicil punya Azam, masih jalan gitu. Aku masih tanggung jawab. Sedih lah gitu. Kenapa ini harus terjadi? Tapi ya mau nggak mau orang yang berjalannya seperti ini mau gimana gitu. Kita nikmati. Yang penting kita tetap positive thinking lah, sama mamanya Azam juga tetap kita positif. Yang tahu kan di situ. Terlepas dari grafik hubungannya dengan sang mantan istri yang kerap naik turun, di sisi lain Sule juga berhasil menyita perhatian netizen dengan unggahan foto jadulnya saat ia masih menjadi orang panggung dengan posisi sebagai penabuh gendang. Dan Sule pun menyematkan caption menggelitik di foto tersebut. Zaman baheula nyari duit buat susu Iki. Sekarang itu anak udah bisa nyari duit sendiri. Tak terasa mata ini berderai air hujan. Tulis Sule. Love you ayah. Balas Iki dengan sweet. Lantas apa maksud Sule mengunggah tentang membeli susu putra sulungnya itu? Ibaratnya duit aku nggak dipakai sama kamu Ki, nih duit ayah ngumpul, disimpan. Untuk siapa? Untuk kalian juga. Tenang gitu loh. Yang penting untuk saat ini kalian punya tempat untuk mencari uang untuk anak-anak kamu kalian nanti. Jadi mohon maaf buat masyarakat netizen atas kehilafannya Mama Azam.
stop lah, udah ya, jangan hujat sana hujat sini. Ya, komunikasi sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Dan aku selalu bilang kepada bapaknya gini, kamu itu, aku ini niat baik. Jadi kayak misalkan aku datang ke rumahnya bapaknya karena apa? Karena untuk Azam itu biar masih merasakan ada sosok figur ayahnya. Walaupun kita sebagai orang tua itu ya kita salah lah gitu loh. Kita nggak baik lah. Udah bercerai itu udah nggak baik. Tapi kalau untuk anak kita urus berdua.